Oke, 106 Dion Tirta Smart Energy. Oke, cek. Kembali lagi bersama Bara dalam program Dialog Senja. Sekali lagi ya, Bara kembali lagi menemani kalian semua dikarenakan Yusi sedang ada kegiatan ya. Tidak apa-apa ya, walaupun ya saya nggak bosan-bosan Bara ingatkan, walaupun Bara talknya tidak seperti Yusi ya yang speak English ya kan, tapi tidak apa-apa, cause I love Indonesia so much. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di program Dialog Senja ya kan, karena nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumber BEM dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Wah, luar biasa nih. Oke, jangan kemana-mana ya Smartizen, tetap pantengin kita. Oke, 106 Dion Tirta Smart Energy. Selamat sore untuk teman-teman semua. Masih di cuaca yang sangat hujan ini ya. Hujan ini sangat deras, tapi buat teman-teman semua semangat berteduhnya. Buat yang ada di jalan, hati-hati di jalan ya. Tetap semangat dalam menjalani hari walaupun hujan nih ya kan. Yang ada di sekitaran kampus ya kan, tetap semangat, selamat berteduh. Jangan lupa siapkan jas hujannya ya kan. Kalau nggak mau diterabas atau diterobos ya udah neduh aja dulu ya kan, sambil nge-wifi ya kan, sambil searching sambil ngobrol-ngobrol ya kan, dan sambil dengerin kita juga di 106 Dia Untirta. Oke, seperti yang Bara janjikan tadi, Bara janji kita akan membahas tentang FKIP ya, Fakultas Ilmu Pendidikan Untirta. Nah, kalau begitu ini Bara akan menyajikan sejarah singkat dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke. Pada awal berdiri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan membina dua program studi, yaitu Program Studi Administrasi Pendidikan atau yang disingkat sebagai ANPED, dan Program Studi Pendidikan Luar Sekolah atau yang disingkat sebagai PLS dengan jenjang pendidikan sarjana atau S1 ya. Kedua program studi ini dengan status terdaftar dengan nomor 377 garis Dikti garis Cap garis 1992. Program studi pendidikan luar sekolah atau PLS berlokasi di Serang, dan program studi administrasi berpendidikan di Pandeglang. Program studi administrasi pendidikan mengalami phasing out oleh pemerintah, sehingga sejak tahun 1807 sampai dengan sekarang sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang tidak menerima mahasiswa baru lagi. Pada masa menjelang passing out tersebut tercetus ide bersama untuk mengganti program studi, dan berdirilah Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 1986. Karena ada kendala untuk mengurus suatu akreditasinya, maka program studi Diksastrasia bermeger dengan STKIP Galuh Ciamis. Sesuai dengan dinamika yang terjadi, program studi Diksastrasia agak ribet ya Diksastrasia pada tahun 1990 beralih lokasi operasional perkuliahan dari Pandeglang menuju ke Serang sampai dengan sekarang. Baru pada tahun 1994 Prodi Diksastrasia memperoleh status terdaftar dengan surat keputusan Menkendikbud RI nomor 226 Dikti Cap 1992. Tuntutan kebutuhan masyarakat terus berkembang terhadap FKIP, dan untuk menjawab hal itu, maka pada tahun 1994 dibuka program pendidikan guru taman kanak-kanak atau PGTK. Dengan surat keputusan Yayasan Pendidikan Tirtayasa berikut pada tahun 2004, dibuka juga program studi pendidikan taman kanak bahasa Inggris S1 dengan izin operasional Dikti Depdiknas RI nomor 1254 DT 2003. Pada tahun 2002 dibuka kembali dua program studi, yaitu Pendidikan Biologi dan Pendidikan Matematika, sekaligus mengusulkan status D2 PGTK, dan keluarlah izin operasional ketiga program studi itu dengan surat keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI nomor 2098 pada tahun 2004. Akan tetapi sekarang program D2 PGTK telah diubah menjadi program S1 PG PAUD dengan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 105 di tahun 2010.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menerima amanah penyelenggaraan jurusan baru melalui surat Dirjen Dikti Kemendikbud Republik Indonesia nomor 343 pada tahun 2014 tanggal 11 April 2014, yaitu jurusan Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Sendra Tasik, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan IPA, Pendidikan Teknik Elektro, Pendidikan Teknik Mesin, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Sosiologi. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2014, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah memiliki 18 jurusan, yaitu salah satunya ada juga jurusan teknik pendidikan mesin. Ya. Serta pada tahun 2018 menerima amanah penyelenggaraan program pendidikan profesi guru keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 990 pada tahun 2018 tanggal 9 November 2018, yaitu bidang studi fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, matematika, dan guru sekolah dasar. Oke, Smartizen, berikut adalah sejarah singkat dari Fakultas Ilmu Pendidikan Untirta. Nah, buat kalian masih penasaran kan, kita akan berbincang lebih jauh nih dengan BEM FKIP Untirta. Jadi jangan kemana-mana, untuk Smartizen semua tetap pantengin kita ya, karena yang berikut ini ada Leto dari Permintaan Hati. 106 dia Untirta Smart Energy. Seperti yang dia janjikan tadi ya, ini gue sudah bersama dengan BEM dari Fakultas Ilmu Pendidikan ya, FKIP Untirta. Halo kakak ganteng ini. Halo kak, halo. Waduh, gimana perjalanan tadi, hujan nggak? Biasa hujan. Udah biasa ya kehujanan ya. Wah biasa banget. Macet luar biasa. Ya seperti biasa ya, Kota Serang kalau diguyur hujan macetnya nggak kurang-kurang. Oke. Kalau begitu langsung aja nih, boleh diperkenalkan dulu nggak sih ya, namanya siapa dan jabatannya apa gitu kan di BEM. Asik, anak BEM nih, deg-degan gua. Lupa anak BEM. Innalillahi. Siap. Kalau nama saya itu Maulana Hakim dan alhamdulillah diamanahkan sebagai Ketua BEM FKIP Untirta periode 2021. Dan rekan saya nih seperjuangan. Ya. Kenalin, nama gua Riko Herawan dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan juga. PGSD angkatan 2018. Apa jurusannya tadi? Jurusan PGSD ya 2018. Oke, sangat luar biasa ya, sudah hadir nih bersama kita kakak-kakak BEM dari FKIP. Oke, langsung aja nih. Bisa nggak sih kalian gambarkan tentang hal apa aja sih yang dipelajarin tuh di FKIP ini, terutama umumnya apa aja sih yang dipelajarin? Jadi guru yang baik kah atau gimana gitu kan? Ya, kebetulan gua kan di PGSD punya jargon juga. Namanya profesi guru profesional. Ya pada intinya kita di sana diolah menjadi seorang pendidik yang dimana harus mengenali karakter peserta didik. Harus mengenal karakter peserta didik ya, dekat dengan murid gitu ya. Jadi guru yang asik kita jadi guru kan bukan kita fokus satu orang tuh, kita satu kelas. Jadi kita harus bisa mencari potensi di sana. Apalagi guru-guru zaman kalian nanti akan jadi guru ya, anak-anaknya pasti sesi psikologisnya beda tuh ya. Betul. Apalagi harus melek teknologi hari ini. Nah, itu dia tantangannya tahun ini. Jadi sekarang berarti tantangan kalian adalah menjadi guru di tengah revolusi industri 5.0 ya nantinya ya gitu ya. Oke, sangat luar biasa ya. Kalau begitu nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Kalau begitu buat Smartizen jangan kemana-mana, pasti masih penasaran kan dengan obrolan kita selanjutnya. Oke, kalau begitu tetap bersama kita di 106 di Untirta Smart Energy. Kayak PGSD itu masuknya COSUM. Ya, kalau misalkan IPA, matematika itu eksak. Sebagai dari di sana juga punya kulturnya masing-masing. Gimana tuh kulturnya tuh? Ya, itu tergantung sama jurusannya. Kalau misalkan di PGSD itu kulturnya kekeluargaan. Ya, secara keprofesian yaitu guru SD gitu. Kalau di bahasa Inggris ngomong Inggris semua? Enggak. Ya ada, tetap ada waktunya kita bahasa Inggris gitu ya. Satu hari dalam seminggu kita berbahasa Inggris semua gitu. Tapi kalau saya boleh menjelaskan dasar hukumnya, kalau di FKIP itu boleh. Budaya utamanya silaturahmi dan komunikasi. Nah, itu budaya paling utama yang dijaga di FKIP itu sendiri ya, baik di tataran
akademisinya ataupun tatanan organisasinya itu budaya utama yang ditarik menjadi sub-sub budaya di masing-masing himpunan dan jurusan. Pantas jadi ketua BEM ya. Gila ini nih udah punya kredibilitas yang bagus banget dalam berbicara ya Smartizen. Nah kalau begitu masih penasaran kan? Masih. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan lagi nih tentang jadi gini. Keunggulan Fakultas Ilmu Pendidikan tuh apa sih yang membuat kalian tuh beda gitu dari fakultas-fakultas yang lain gitu kan ya, betul ya? Betul. Jadi inilah memperbagus fakultas kalian lah. Apa sih? Gitu? Kenapa fakultas kalian tuh merasa lebih bagus gitu dari fakultas yang lain? Dijelaskan lah. Ya, yang pertama mungkin kita punya kuantitas yang paling banyak. Oh jelas. Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedua juga kita nggak kalah dari prestasinya. Ada beberapa prestasi yang memang dilahirkan dari kawan-kawan fakultas kita. Gitu. Apalagi kita juga nggak kalah sama teknik. Di teknik kan ada teknik mesin, kita ada pendidikan teknik mesin juga. Itu dia. Dan di pendidikan teknik mesin kemarin udah menciptakan mobil listrik. Iya, mobil listrik Kaibon namanya. Luar biasa. Ngalahin Tesla bentar lagi. Ngeri. Iya. Dan ada yang lain-lainnya. Luar biasa. Kalau saya sih menyanggapi simpelnya bahwa fakultas kita itu yang jadi hebatnya adalah kita yang menjadi output untuk menjadi educators ataupun pendidik bagi fakultas-fakultas yang lainnya. Oh iya benar gitu. Karena ujung tombak daripada pendidikan adalah dunia adalah kemajuan teknologi adalah pendidikan itu sendiri. Nah, itu dimunculkan dari fakultas kita. Kayak gitu. Itu hal paling utama sih kalau menurut saya ya. Gak ada profesor kalau gak ada guru kan. Nah, itu dia. Namanya aja udah guru, digugu dan ditiru ya kan. Wah, kalian ini berarti luar biasa ya. Memang layak kok jadi ketua dan wakil BEM ya. Serius. Saya selalu salut lah sama orang-orang penting di dalam fakultas-fakultas itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lalu apa aja sih yang bisa kita dapat kalau misalnya nanti nih kita kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan Tirta, khususnya ini kan banyak nih calon-calon maba nih ya kan yang habis betul. SBM ya, bahasanya SBM ya masih betul. Iya SBM. UTBK apa SBM? SNM, SBM. Nah ini pasti banyak nih calon-calon maba nih. Pasti. Dijelasin nih. Apa sih yang lo dapet gitu? ilmu simpelnya yang bakal didapat ketika masuk FKIP adalah ilmu untuk mampu menganalisa karakteristik dan juga kebutuhan orang-orang yang berbeda-beda. Itu hal sederhana dan sedasarnya yang pasti bakal didapatkan ketika masuk ke FKIP. Ada ilmu pedagogi, ilmu untuk dapat bisa andragogi juga. Itu dia. Nah, itu tuh hal pasti yang bakal didapatkan sih. Dan kita juga lebih menghargai orang-orang yang memang dalam tanda petik berkebutuhan khusus kan. Kita punya kawan-kawan yang memang betul kumpul ilmunya di sana. Mulia sih menurut gua pribadi yang jurusan guru yang berkebutuhan khusus itu udah mulia secara dunia maupun akhirat. Sepaket Oke. Menghargai bahwasanya sesama manusia kita punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya betul ya kan. Kalau misalnya nggak ada lagi orang-orang yang mau jadi guru berkebutuhan khusus, siapa nantinya akan membimbing mereka kan? Betul. Itu luar biasa sekali. Wah, ini perbincangannya semakin menarik ya, tapi seperti biasa kita harus break lagu dulu supaya Smartizen enjoy di rumah sana ya. Kalau begitu ya ada Kau Masih Kekasihku. Oke, 106 Diaun Tirta Smart Energik masih bersama dengan kita ya, Ketua BEM dan wakilnya dari FKIP Untirta. Nah, gini, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol soal apa aja sih jurusan-jurusannya ya kan, apa aja sih yang ada di dalam dari FKIP itu sendiri. Nah, sekarang kita ngomongin tentang BEM-nya, Badan Eksekutif Mahasiswa dari FKIP-nya. Ini perbincangan yang menarik nih ya kan. Nah, setelah kalian berdua nih terpilih nih sebagai pengurus BEM ya kan, apa aja sih yang kalian bawa gitu loh untuk mahasiswa-mahasiswa dari fakultas FKIP-nya ini sendiri? Yang kalian bawa tuh apa aja sih visi misi kalian gitu loh sejauh ini? Siap. Ya. Kalau bicara visi misi, utamanya visi aja ya, visi yang bisa disebutkan ya. Mewujudkan dan mengembangkan BEM FKIP sebagai lembaga yang aspiratif, inovatif dan juga inspiratif dalam asas kekeluargaan dan juga menjunjung tinggi perfak FKIP
seperti itu. Nah, itu kita ambil hal sederhana yang sesuai dengan budaya FKIP tadi, silaturahmi, komunikasi, karena kita melihat selama 1 tahun 5 bulan ke belakang ini pandemi yang namanya ketemu dan ngobrol udah hilang. Di rumah aja semuanya serba online. Secara ketemu memang kita dapat mukanya dapat, tapi secara emosional kita nggak dapat akan hal itu. Wah, debat-debatnya ya. Nah itu dia. Nah itu dia yang hilang selama setahun 3 bulan 5 bulan ke belakang ini, ya kan? Nah dari hal itu kita coba ambil dan kita simpulkan bahwasanya hal yang dibutuhkan mahasiswa FKIP wabil khususnya di tahun ini adalah ketemu dan ngobrol. Itu. Nah, tarikannya dari situ adalah kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang sederhana, simple tapi esensial. Ketemu dan ngobrol juga. Itu diskusi-diskusi lah istilahnya kalau anak kampus kan emang ya. Gini, setelah lama pandemi ini lama gitu berlangsung, kalian gak ketemu-temu. Udah ketemu secara langsung lagi, rapat-rapat langsung lagi nih sejauh ini. Sudah. Apa yang didapat setelah lama gak ketemu? Nah itu dia tuh. Balik lagi. Jadi kita kayak mengulang hal-hal yang lama hilang lah. Betul. Ya, betul. Kita pendekatan secara emosional kembali. Kita berkenalkan bahwasanya ya lu saudara gua lah. Walaupun maksudnya kita udah jauh. Kita sudah jauh secara raga tapi secara hati ya. Nah itu dia yang coba kita hadirkan di FKIP tahun ini. Oke, nah gini, pasti banyak dong rencana-rencana kalian yang gagal terwujud karena pandemi. Banyak. Tapi kita tidak boleh membicarakan kegagalan. Betul. Tapi yang pengen gua tanya di sini adalah apa sih gitu yang sudah pencapaian yang sudah kalian raih gitu, khususnya di tahun-tahun yang berat ini bagi semua kalangan. Betul. Entah itu musisi, mahasiswa, ya kan, pekerja gitu kan, buruh dan lain-lain gitu. Ya. Apa sih yang udah kalian dapat, yang kalian raih gitu? Sepakat semua kelas masyarakat itu kena dampak dari pandemi. Pasti. Nah, termasuk kita juga mahasiswa yang alhamdulillah tahun sebelumnya kita juga berdua nih menjabat di himpunan masing-masing sebagai ketua. Dan kita merasakan yang sangat-sangat sama gitu. Tapi pada akhirnya orang yang hebat itu bukan orang yang bisa kuat dan bisa senyum terus ataupun hal itu, tapi orang hebat adalah orang yang mampu beradaptasi dengan keadaan. Nah, kita melakukan hal itu dan kita menganggap bahwasanya kita dan teman-teman FKIP semua itu hebat, sudah mampu beradaptasi dengan keadaan pandemi ini. Nah, keberhasilan yang kita dapatkan adalah kalau bicara keberhasilan di BEM-nya kan kita baru mulai ya. Iya. Nah, it's okay. Berarti kita bicara yang di tahun sebelumnya mungkin. Iya. Nah, kita bisa beradaptasi dengan suatu kegiatan yang sangat-sangat baru dan ada di musim pandemi yang baru terjadi ini. Apa tuh? Nah, webinar kegiatan. Iya. Nah, kalau di bahasa Inggris kemarin alhamdulillah mengadakan juga webinar internasional juga publication-nya. Nah, di PGS itu pun melakukan hal yang sama dalam bentuk inovasi kegiatan yang sesuai dengan variabel pandemi ini. Nah, itu. Gila. Ternyata ini ya, apa sih, dengan adanya pandemi ini tidak menghalangkan cita-cita mulia kalian berdua dalam mewujudkan visi dan misi daripada BEM Fakultas Ilmu Keguruan ini. Betul. Luar biasa. Bismillah. Oh iya. Harus percaya diri gitu kan. Kalau kita bisa nafas aja gitu loh, di esok hari itu sudah menjadi berkah yang luar biasa kan. Betul. Kalaupun ada rencana-rencana yang tertinggal, it's okay lah, bangun lagi gitu kan. Manusia tuh kan gitu kan, dihancurin lagi, bangun lagi gitu. Ya, itu dia. Kalau kata Akagami no Sang sih kayak gitu. Iya. Soalnya gue One Piece banget orangnya. Kalau begitu daripada kita ngomongin One Piece terus, kita kayaknya harus break dulu karena perbincangan ini semakin seru. Tapi jangan kemana-mana ya. Untuk Smartizen semua, oke. Berikut ini ada Ardito Pramono 12345. That's how it goes. Oke, 106 dia Untirta Smart Energy masih bersama dengan BEM dari Fakultas Ilmu Pendidikan nih. Tapi sebelum kita pertanyaan inti ini, ada yang nanya dulu nih Kang di YouTube kita. Boleh. Ada dari Gita Rosmayanti. Ini orang kayaknya paling cantik nih, kayaknya selalu nanya terus ya. Sehat-sehat terus ya Gita, semoga selalu tetap cantik ya. Halo Kak Bara, mau nanya di BEM FKIP, mau nanya ke BEM FKIP dong katanya. Pola apa sih yang diterapin oleh BEM FKIP tentang berorganisasi di semi-semi pandemi dan masih kuliah online ini? Silahkan dijawab Kang. Kalau kita memanfaatkan potensi yang ada, dalam artian misalkan dari segi komunikasi,
walaupun dengan mengandalkan teknologi ya kita coba sepersuasif mungkin sampai pada titik dimana kita punya kedekatan secara emosional. Itu yang harus dimiliki. Terus kalau misalkan pola-pola kerja itu pasti kita dengan koordinasi yang jelas. Dalam artian komunikasi dari bawah ke atas itu harus benar-benar tertata dengan sistematis dan rapi, agar juga kerja-kerja baik dan terlaksana dan efektif juga. Jawabannya sangat jelas sekali ya. Emang kalau gua pribadi ya, emang kalau ketemu dengan anggota BEM nih dari BEM manapun di Untirta nih memang sangat-sangat punya kredibilitas yang memang baik semuanya nih. Lalu nih untuk pertanyaan terakhir nih atau closing statement juga dari kalian berdua. Jadi gini, berikan sih alasan kalian nih mengapa masyarakat di luar sana, terutama khususnya untuk calon-calon maba nih harus masuk ke FKIP nih. Jurusannya apa aja yang penting masuk ke FKIP, apa sih gitu. Ajakan ini lebih ke ajakan kalian sih, seruan kalian. Betul. Kalau pesan yang disampaikan untuk teman-teman mahasiswa baru nih ya, calon mahasiswa baru yang sebentar lagi pengumuman SBMPTN itu keluar dan juga nanti pemilihan di SNMPTN. Alasan teman-teman untuk masuk FKIP itu kuat sih. Di FKIP itu teman-teman nggak cuma diajarkan untuk mendidik, tapi juga terdidik. Gitu. Nah, jadi dari cara teman-teman ingin menyampaikan sesuatu, baik dalam isinya ataupun cara menyampaikannya atau konteksnya itu dapat disesuaikan di FKIP. Gitu. Jadi apa yang pengen teman-teman sampaikan dan bagaimana cara-cara teman menyampaikan itu tergabung dan diajarkan banget di FKIP. Jadi segala bentuk komunikasi yang akan dilaksanakan selama di kampus dan pasca perkuliahan nanti itu bakal kepake banget sih implementasinya di masyarakat. Jadi itu sih kalau menurut saya ya alasan utama kenapa harus memilih Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ini sebuah ajakan yang sangat luar biasa, menyentuh relung-relung hati terdalam untuk calon mahasiswa baru, ya kan? Ini bahasa-bahasa yang memang luar biasa lah. Kalian berdua memang saya kira memang sudah cocok jadi ketua BEM dan wakil ketua BEM ya. Kalau begitu gua pribadi mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke radio kita 106 di Untirta. Sukses selalu. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa terrealisasikan di tahun ini. Tetap semangat dalam menjalani hari. Kalau begitu Smartizen juga tetap semangat ya dan terus dengerin kita. Oke?